Nabi Muhammad SAW, Rasulullah dalam setahun tidak berpuasa sebulan penuh, melainkan bulan Sya'ban. Nanti teman-teman bertanya, yang benar yang mana? Rasul memperbanyak puasa di Sya'ban atau Rasul puasa penuh di bulan Sya'ban? Lalu kita lihat di sini teman-teman sekalian, maksud dari hadis ini, hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam setahun tidak berpuasa sebulan penuh selain bulan Sya'ban, lalu dilanjutkan dengan puasa Ramadan, puasa penuh. Maksud di sini adalah bukan 30 hari, bukan setiap hari Rasul puasa di bulan Sya'ban. Maksud di sini adalah Rasul berpuasa sangat banyak, lebih banyak dibanding bulan-bulan lainnya di bulan Sya'ban. Yang full puasanya itu ada di bulan Ramadan. Kenapa? Kok Rasul nggak puasa 30 hari full di bulan Sya'ban? Supaya tidak ada orang-orang yang menyangka bahwa puasa di bulan Sya'ban itu adalah puasa wajib. Khawatirnya nanti kalau Rasul puasa full 30 hari di bulan Sya'ban, orang-orang akan menyangka bahwa puasa di bulan Sya'ban itu adalah puasa yang wajib. Padahal yang wajib adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kita lihat perkataan Imam Nawawi rahimahullah, Nabi Muhammad SAW tidak menyempurnakan berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan, agar tidak disangka puasa selain Ramadan adalah wajib. Jadi di sini kita sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Ramadan, bukan full. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bukan full puasa di Sya'ban, melainkan full puasa di Ramadan. Baik, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, pertanyaannya adalah kenapa bulan Sya'ban ini dijadikan sebagai bulan di mana Rasul banyak sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja karena persiapan menuju kepada bulan suci Ramadan. Kita ini teman-teman sekalian, kalau kita menyambut tamu, misalnya nih di rumah kita atau di pesantren kita kedatangan tamu, beberapa waktu kemarin ya, beberapa hari yang lalu, Mas Fadli kedatangan Ustadz Abdul Somad, teman-teman sekalian ya. Apa yang kita persiapkan? Wah, kita persiapkan semuanya. Khususnya untuk di ini ya, di asramanya akhwat rapi gitu semuanya tuh. Ya, kita merapikan, membersihkan, kita buat spanduk, sambutan selamat datang dan sebagainya. Artinya apa? Kalau datang tamu yang mulia, yang agung, kita pasti prepare persiapan. Begitu pula ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan. Artinya di bulan Sya'ban ini kita pasti prepare. Nah, sebelum kita membahas tentang persiapan kita di bulan Sya'ban, apa-apa saja yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban untuk menyambut Ramadan, kita lihat dulu hikmah ya di balik Rasulullah banyak sekali puasa. Tadi kita bahas Rasulullah banyak sekali puasa di bulan Sya'ban. Apa sih hikmah Rasulullah itu banyak sekali puasa di bulan Sya'ban? Baru kita bahas mengenai persiapan apa yang kita lakukan untuk menyambut Ramadan. Teman-teman sekalian, hikmah di balik kita banyak puasa di bulan Sya'ban adalah kita tahu tadi sama-sama banyak sekali manusia-manusia yang lalai. Makanya ini utama melakukan amalan-amalan soleh, utama melakukan amalan-amalan puasa. Lalai kenapa? Karena konsentrasinya Ramadan saja. Lupa bahwa sebelum menyambut tamu agung juga persiapan. Bukan tiba-tiba nggak pernah puasa, langsung puasa 30 hari. Bukan tiba-tiba nggak pernah baca Quran, baca Qurannya di Ramadan saja setahun sekali. Enggak. Ada persiapan-persiapan. Makanya banyak dikatakan bulan Sya'ban banyak orang lalai. Padahal nggak seperti itu. Makanya Rasul banyak puasa. Kenapa? Karena banyak orang-orang lalai. Maka inilah keutamaan ketika kita melakukan amal puasa itu. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, orang-orang berzikir, ya contoh di tempat-tempat banyak orang lalai, itu sangat utama. Apa contohnya? Rasulullah menyuruh kita banyak berzikir ketika kita melewati pasar atau kita berada di pasar. Artinya di tempat-tempat yang kita lalai tapi kita ingat Allah itu amalan yang utama. Sebagaimana Sya'ban, banyak orang lalai. Konsentrasinya maunya ke Ramadan aja gitu. Sehingga lupa mempersiapkan. Sehingga ketika puasa, maka itu jadi sebuah amalan yang sangat istimewa. Baik teman-teman sekalian, puasa di bulan Sya'ban hikmahnya adalah kita melakukan latihan, pemanasan, ya sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah, sebagaimana kalau di pesantren ini teman-teman biasa puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud. Kalau teman-teman biasa puasa sunnah, maka tidak akan berat dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dia
pasti akan lebih kuat dan akan lebih bersemangat untuk menjalankan puasa wajib tersebut. Baik, di bulan Sya'ban perbanyak juga amal-amal saleh sebagaimana atau perbanyak amalan-amalan sunnah, salah satunya puasa sunnah, teman-teman sekalian, sebagaimana hadis qudsi menyebutkan, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, kata Allah, aku akan memberikan petunjuk kepada pendengarannya, petunjuk kepada penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, petunjuk kepada tangannya yang dia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang digunakan untuk berjalan. Dan kata Allah, kalau dia melakukan amalan-amalan sunnah, kalau dia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan kalau dia lakukan amalan-amalan sunnah, ketika dia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya, teman-teman sekalian. Ya, jadi di sini jelas dalam hadis qudsi disebutkan amalan-amalan sunnah ini memberikan cahaya ya, petunjuk mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doa Allah kabulkan, kalau kita minta perlindungan kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Oleh karena itu, ketika kita senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah, dalam hal ini di bulan Sya'ban Rasulullah banyak puasa-puasa sunnah, ya, maka insya Allah doa-doa yang kita panjatkan mustajab, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya masya Allah kalau teman-teman sadari, ketika teman-teman di sini banyak ya teman-teman santri-santri yang sedang menghafal Quran di Masjidil Hufad, banyak sekali teman-teman rasa doa teman-teman itu terkabulkan. Contoh sederhana, teman-teman bilang, ya Allah panas banget pengen hujan, tiba-tiba hujan. Pernah kan terjadi seperti itu? Atau ada cerita juga dari santri-santri Mas Kalfat mengatakan, aduh pengen banget ya Allah bakso, tiba-tiba ada donatur ngasih bakso gitu misalnya. Itu tanda bahwa insya Allah teman-teman tidak hanya melakukan perkara-perkara wajib, tapi banyak melakukan perkara-perkara sunnah. Sehingga dengan mudahnya Allah kabulkan doa dari kita-kita semua. Artinya, kalau kita memerlukan sesuatu, kita doa sama Allah, dan kita rasa kok doa kita belum dikabulkan, kita bisa dengan lakukan amalan-amalan sunnah. Sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, bulan Sya'ban nih banyak puasa sunnah, ya, apalagi lakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang membuat doa kita mudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya teman-teman sekalian, ini sangat penting. Kalau begitu apa yang kita harus lakukan di bulan Sya'ban ini? Apa-apa saja ya hal yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban. Yang pertama, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Persiapan apa maksudnya? Persiapan semuanya, persiapan ibadah tadi yang Oma bilang. Ya, ibadah itu tadi puasa, perbanyak Quran, baca, sedekah, kemudian qiyamul lail, itu banyak mulai memperbanyak untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian persiapan apa lagi? Persiapan ilmu. Persiapan ilmu, banyak baca, banyak dengar ceramah mengenai pengetahuan terhadap bulan suci Ramadan. Banyak orang-orang yang nggak tahu bulan Ramadan berlalu begitu saja, hanya puasa, tidak makan, tidak minum dari sahur sampai maghrib misalnya. Padahal banyak sekali amalan-amalan yang kita bisa lakukan kalau kita tahu tentang keutamaan Ramadan. Karena kita punya ilmunya misalnya. Banyak, kalau kita punya ilmu kita tahu, oh ternyata ada amalan-amalan sunnah ya di bulan suci Ramadan. Misalnya kalau untuk makan sahur ternyata kita alangkah lebih baiknya untuk mengakhirkan makan sahur. Kemudian kalau kita buka puasa, oh saya baru tahu bahwa ternyata harus menyegerakan buka puasa. Oh ada amalan tarawih yang kalau kita sama imam sampai akhir kita dinilai sholat malam semalaman. Oh baca Quran, ternyata Rasulullah itu baca Quran banyak sekali bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah punya persiapan ilmu, makanya banyak baca buku-buku atau dengar ceramah tentang amalan-amalan apa nih di bulan suci Ramadan supaya kita nggak terlewat amalan-amalan itu dengan ilmu kita. Ketiga, yang kita harus persiapkan ibadah tadi, ilmu. Yang ketiga adalah persiapkan harta. Rasulullah itu banyak sedekah di bulan suci Ramadan. Dan kalau kita, kata Rasulullah, kalau kita kasih makan buka puasa untuk orang lain, kita juga dapat pahala puasa itu. Maka banyak teman-teman sekalian orang-orang yang dari sekarang ya udah mulai persiapan harta. Mau apa? Mau ngasih buka puasa, makan setiap hari kepada orang-orang. Bahkan walaupun dengan sebutir kurma gitu ya. Uma pernah punya teman, mohon izin mencerita. Kerjaannya tuh di bulan suci Ramadan tuh satu kantong plastik itu cuman kasih, bukan cuman ya, beliau itu setiap hari memberikan 3 butir kurma dan kemudian air mineral yang gelas ya,
dibungkus di plastik dan dikasih ke orang-orang di jalan raya. Jadi beliau bersedekah. Orang minum dari air sedekahnya beliau, kurma walaupun cuma satu, beliau dapat pahala puasa dari orang-orang yang berpuasa. Jadi amalan yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban, persiapan untuk menuju ke Ramadan. Persiapan menyambut Ramadan. Persiapannya apa? Tadi ibadah, supaya kita nggak kaget di bulan suci Ramadan. Kemudian persiapan ilmu, kemudian persiapan harta. Kita harus buat target, kita mau sedekah apa nih di bulan suci Ramadan ini. Gitu teman-teman sekalian. Kemudian persiapan apa lagi? Persiapan hati yang bersih, ya, ruhiyah kita tadi ibadahnya bagus, tapi hati yang bersih dalam menyambut Ramadan. Jangan lagi di Ramadan ini kita bertengkar lagi dengan seseorang, kita masih ada rasa benci, iri, dengki dengan orang. Kita mau menyambut bulan suci Ramadan yang suci, diri kita juga suci, hati kita juga suci, kita sudah bertaubat kepada Allah dari segala macam dosa, taubatan nasuha, kita berhenti melakukan maksiat, kemudian kita menyesal dan kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Jangan sampai bulan suci Ramadan datang, maksiatnya masih jalan. Ada loh teman-teman sekalian video-video yang ada di YouTube ya. Puasanya sih jalan, tapi pacarannya juga jalan. Ada itu video-videonya. Yang digerebek-gerebek itu siang hari loh. Ya, di tempat-tempat Oma pernah lihat tuh video-video tempat-tempat wisata, kemudian ini siang hari lagi puasa, tapi maksiatnya juga jalan. Padahal itu bulan suci Ramadan, siang tengah bolong, ya di mana orang puasa malamnya orang qiyamul lail, tapi dilakukan maksiat. Jadi di bulan Sya'ban kita pertama yang harus kita lakukan persiapan menyambut Ramadan. Pastikan kita menyambut bulan suci, diri kita juga suci. Bertobat dari berbagai macam kesalahan, sudah meminta maaf dengan banyak orang, dan memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita, persiapan ilmu, persiapan harta, persiapan ibadah-ibadah kita, persiapan fisik, jangan lupa teman-teman sekalian. Persiapan fisik, sehat kita. Jangan sampai kita sakit, rugi ya, ketinggalan bulan suci Ramadan, hanya karena kita mungkin zalim sama diri kita sendiri. Waktunya istirahat, kita nggak istirahat, kita makannya sembarangan, kita tidurnya sembarangan misalnya. Persiapan tenaga. Begitu. Kemudian teman-teman semua, yang kedua, apa yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban? Tadi Uma sudah jelaskan, perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ketiga, apa yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban? Membayar hutang puasa sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ini khusus untuk saja untuk para wanita-wanita. Kita lihat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, aku dahulu punya kewajiban untuk puasa. Dan aku tidak bisa membayar hutang puasa pada bulan-bulan lainnya, kecuali bulan Sya'ban, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Siti Aisyah memang ada alasan-alasan tertentu, sehingga beliau mengganti puasanya, atau mengkodok ya, ganti puasanya, ya, mungkin karena haid pada bulan suci Ramadan itu, maka diganti di bulan lainnya, maka batas terakhir itu di bulan Sya'ban, teman-teman sekalian, sebelum masuk bulan suci Ramadan. Untuk para akhwat, untuk para wanita, kita tahu bahwa kita ini di bulan suci Ramadan pasti memiliki halangan ya, karena haid kah atau yang lain-lain. Maka kalau kita belajar dari kisah Siti Aisyah, kalau bayar atau mengkodok di awal tentu itu lebih baik. Tapi terkadang kita ada alasan-alasan tertentu sehingga kita menggantinya di bulan Sya'ban, itu terakhir tuh sebelum kita masuk pada bulan suci Ramadan. Artinya adalah hutang puasa itu hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat buat umat. Jadi nggak boleh kita ini untuk tidak membayar hutang tersebut. Maka kalau kita lihat dari peristiwanya kisah Siti Aisyah, apa pelajaran yang bisa diambil? Kita boleh untuk menunda, mengganti atau mengqadha puasa Ramadan hingga bulan Sya'ban. Tapi yang terbaik adalah tidak menunda-nundanya, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i. Kemudian kita lihat teman-teman sekalian, Siti Aisyah radhiyallahu anha menunda bayar puasanya karena beliau ingin melayani Nabi Muhammad SAW, ingin melayani suaminya yang mungkin sewaktu-waktu suaminya memerlukan Siti Aisyah.
Karena kalau orang sudah menikah itu ketika beliau puasa sunnah harus dengan izin suami. Jadi Siti Aisyah ini ingin melayani sang suami Nabi Muhammad SAW. Tapi di bulan Sya'ban Rasulullah itu banyak puasa. Jadi Siti Aisyah juga mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Artinya dalam hadis ini kita lihat ya haramnya mengakhirkan puasa hingga Ramadan berikutnya. Karena Siti Aisyah menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan terakhir untuk penunaian qadha puasa atau bulan terakhir untuk mengganti hutang puasanya. Coba kalau kita renungkan udah berapa tahun nih kita nggak bayar puasa, misalnya ada yang nggak membiasakan diri membayar puasanya. Begitu teman-teman sekalian. Nah, ini agak sedikit pengen membahas masalah qadha puasa ya, ganti puasa, bayar hutang puasa. Dalam satu bulan di bulan suci Ramadan, para wanita-wanita biasa mungkin nggak bisa puasa full karena ada haid ya, entah 7 hari atau bahkan lebih daripada itu. Wajib untuknya untuk mengganti puasanya atau bayar hutangnya, bayar hutangnya. Pertanyaannya siapa saja yang boleh untuk mengqadha puasanya? Siapa saja yang boleh untuk mengganti puasanya, membayar hutang puasanya? Yang pertama adalah kalau memang dia itu orang yang sakit. Kalau kita sakit dalam suci Ramadan, teman-teman sekalian, nggak apa-apa kalau kita nggak puasa. Nggak masalah, karena agama ini agama yang mudah, tidak memberatkan. Jadi kalau kita sakit, kita boleh nggak puasa, teman-teman sekalian. Dan kita diberikan keringanan untuk kita boleh bayar, mengqadha puasa kita. Di waktu-waktu lain, di luar bulan suci Ramadan. Ya, maka kadang-kadang ada di antara kita yang sakit sehingga kita nggak bisa puasa atau hamil. Ada orang hamil itu muntah-muntah, mual, atau dia menyusui. Orang menyusui biasanya harus makan rutin gitu ya. Sehingga dia berat untuk puasa. Jadi boleh dia nggak puasa, tapi dia harus ganti puasanya. Ini bulan Sya'ban, ini batas terakhir ganti puasa. Kedua, yang boleh nggak puasa, dan dia harus bayar puasa atau mengganti puasa di hari lain. Siapa? Kalau dia sedang safar. Sedang dalam perjalanan, musafir. Yang perjalanannya susah gitu ya. Sehingga dia merasa susah untuk melakukan puasa. Tapi kalau kita sekarang naik pesawat gampang gitu, ya puasa saja gitu. Tapi kalau safar perjalanan yang jauh susah untuk puasa, yang betul-betul apa ya terik matahari gitu, yang panas, yang kita nggak sanggup, boleh ketika kita safar, kita sulit puasa, kita nggak puasa. Tapi ingat ada qadha, harus ganti puasanya. Kapan? Terserah. Yang paling baik sesegera mungkin, tapi batas akhir bulan Sya'ban nih, bulan ini nih teman-teman sekalian. Ketiga, tadi yang mau bilang boleh nggak puasa untuk orang yang haid, untuk orang yang nifas. Kalau kita lihat ini teman-teman sekalian, ini semua dalilnya dalam surah Al-Baqarah 185. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ya, ada kalimat dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya puasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, ya. Kita diminta untuk mengganti puasa-puasa kita di hari-hari yang lain. Kalau kita lihat Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kami dulu mendapatkan haid, lalu kami diperintahkan untuk ganti puasa, mengqadha puasa. Tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, begitu kata Siti Aisyah. Artinya adalah puasa yang ditinggalkan harus diganti di hari-hari yang lain. Kemudian bagaimana kalau misalnya yang terjadi adalah orang ini sengaja untuk nggak puasa. Ada di antara kita ya yang memang sengaja nggak puasa. Apakah dia harus ganti puasanya? Padahal dia sengaja. Beda ya sama orang yang sakit, orang yang haid. Memang orang ada yang alasan syar'i dia nggak puasa. Tapi ini sengaja nggak puasa. Apakah dia harus ganti puasanya? Apakah dia harus qadha puasanya? Maka mayoritas ulama ya, ulama-ulama kita mayoritas sebagian besar mengatakan siapa saja yang sengaja membatalkan puasa atau tidak puasa, ya, maka tetap wajib baginya untuk mengqadha puasa. Jadi tetap wajib bagi kita untuk kita mengqadha puasa kita. Walaupun ada ulama-ulama lainnya mengatakan taubatan nasuha dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal saleh.
Di antaranya yang memperbanyak puasa sunnah itu tadi. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi bahwa qada Ramadan, ganti puasa, hutang puasa, bayar hutang puasa itu boleh ditunda, tapi baiknya di awal-awal. Teman-teman boleh kerjakan dari bulan Dzulhijjah sampai bulan Sya'ban. Artinya kalau teman-teman punya hutang yang kemarin-kemarin belum bayar, sekarang waktunya untuk membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Baik, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bagi mereka yang sudah sangat sakit parah misalnya, yang nggak bisa sama sekali untuk bayar puasa, apa yang harus dilakukan? Tentu saja adalah memberi makan orang miskin, ya, membayar fidyah, memberi makan orang miskin setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Selagi teman-teman masih bisa berpuasa, maka karena misalnya hamil, tapi tahun depannya nggak hamil, nggak menyusuinya juga misalnya masih bisa untuk puasa, maka ganti puasa. Tapi kalau betul-betul sakit parah, udah nggak bisa ganti puasa lagi, maka teman-teman bisa memberi makan orang miskin, memberi fidyah, memberi makan orang miskin sebanyak puasa yang ditinggalkannya. Ya, setiap hari dia harus kasih makan orang miskin sebanyak berapa hari yang dia tinggalkan puasa itu. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ingin Uma bahas pada hari ini adalah apa-apa lagi yang kita harus lakukan di bulan Sya'ban. Selain persiapan bulan suci Ramadan, kemudian tadi apa? Yang kedua tadi apa, teman-teman sekalian? Persiapan di bulan suci Ramadan dengan ilmu, dengan harta, dengan apa? Dengan ruhiyah kita, dengan ibadah kita, dengan hati yang bersih. Kedua, di bulan Sya'ban ini kita harus melakukan perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ketiga, kita bayar hutang puasa di bulan Sya'ban, ini bulan terakhir. Kemudian yang keempat, yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini, teman-teman sekalian, adalah ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Bulan Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Sya'ban juga dikatakan sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi, di bulan Ramadan, Rasulullah juga tadarus ya bersama dengan malaikat Jibril. Kita harus target, misalnya 1 bulan kita mau khatam berapa kali, yang harus lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Bulan Sya'ban juga demikian. Bulan Sya'ban ini juga harus memperbanyak amal soleh lainnya selain puasa, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Mohon izin teman-teman sekalian, Uma cerita biasanya bersama dengan teman-teman sekolah dulu ya. Uma itu sama teman-teman kita selalu lomba untuk kita buat target bersama-sama. Jadi mungkin nanti teman-teman di Masjidil Huffaz tuh boleh buat target. Ya, kalau sehari-hari misalnya saya hafalin Quran sehari sekian halaman, ternyata di bulan Ramadan ini waktu bersama Qurannya harus lebih banyak. Sya'ban ini persiapan juga, berarti harus lebih banyak. Ingin misalnya khatam, baca ya khatamnya berapa kali, silakan. Teman-teman yang tentukan, dan itu harus lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Ada ya orang yang khatamnya 1 kali bulan Ramadan itu 3 juz, ada yang 4 juz, 5 juz, 6 juz, 7 juz. Itu gurunya Uma ya, orang yang sangat sibuk, Masya Allah, beliau khatam bulan suci Ramadan 7 juz, bayangin teman-teman sekalian. Jadi tiada hari tanpa Quran. Nggak ada waktu main-main. Walaupun di Masjidil Huffaz sekarang semuanya Quran ya, tapi bulan Ramadan itu lebih-lebih lagi. Bulan Sya'ban ini latihannya lebih-lebih lagi. Jadi Sya'ban ini coba ditargetkan, mau khatamnya bagaimana? Baca ya, baca. Kalau hafal, teman-teman punya tugas hafalan iya, tapi bacanya bagaimana? Kemudian bulan Ramadan bacanya juga jauh lebih banyak. Berapa kali mau khatam? Buat targetnya teman-teman sekalian. Jadi yang keempat, apa yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban ini adalah bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Sehingga para ulama menganjurkan untuk kita memperbanyak baca Al-Quran. Ya, supaya kita lebih semangat lagi dalam menyambut bulan suci Ramadan. Begitu teman-teman sekalian, Abu Bakar Al-Balkhi, beliau berkata, bulan Rajab itu saatnya menanam. Bulan Sya'ban saatnya menyiram, disuburkan lagi, disuburkan, tambah subur lagi, amal soleh kita ditambahin lagi tuh. Dan bulan Ramadan saatnya mulai menuai hasil. Jadi sekarang ini saatnya menyiram amal soleh kita, disiram lagi, disiram lagi, disiram lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Ya, kita berharap agar 3 minggu lagi insya Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan, kita sudah siap dalam menyambut bulan suci Ramadan.
dengan seluruh ibadah-ibadah kita. Kita perbanyak puasa sunnah, kita ganti puasa yang belum kita ganti atau kita bayar hutang puasa. Kemudian kita lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya dalam membaca Quran, buat target-target untuk teman-teman bisa khatam di bulan Sya'ban dan juga apalagi bulan Ramadan harus lebih banyak. Kemudian di bulan Sya'ban ini persiapkan semuanya, persiapkan ilmunya dalam menjalankan Sya'ban dan juga dalam menyambut Ramadan. Persiapkan hartanya untuk memberikan yang terbaik. Teman-teman itu nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa mendadak, harus dipersiapkan dari sekarang. Sedekahnya mau bentuknya seperti apa? Mau ngasih makanan setiap hari atau mau mulai direncanakan dari sekarang? Sebagaimana di Maskul Hufat itu teman-teman sekalian, bulan Ramadan kita udah rencana banyak nih untuk nanti buat publikasi ini, buat program-program acara ini. Begitu pula dengan diri kita, sudah punya banyak rencana dari sekarang. Target-targetnya dari sekarang. Sedekahnya gimana ya? Saya nggak punya uang nih misal. Sedekahnya gimana ya? Nggak punya uang yang banyak. Infak sebebas teman-teman semua. Kasih makan orang lain dengan harta yang mungkin kalau di Maskul Nufas tuh banyak yang nyumbang, kita kumpulin jadi satu, kemudian kita mulai setiap hari ngasih orang buka puasa misalnya, untuk orang-orang yatim du'afa misalnya, atau orang-orang di masjid, itu Masya Allah. Jadi nggak bisa bulan puasa itu kita langsung masuk begitu saja tanpa persiapan. Atau bulan Ramadan ya, itu semuanya direncanakan di bulan Sya'ban ini. Tadi apa perkataan Abu Bakar Al-Balkhi tadi? Bulan Rajab tuh mulai nanam nanam amal soleh nih, kita mulai amal soleh yang kemarin-kemarin belum dikerjakan. Bulan Sya'ban menyiram, menambah semangat, biar dia tambah besar gitu. Dan bulan Ramadan saatnya mulai menuai hasil pelan-pelan seperti itu. Jadi begitu, semoga penjelasan Uma yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah takdirkan kita untuk bertemu di bulan suci Ramadan, dan silakan untuk berdiskusi sama teman-temannya, kita mau puasa sunnah apa ya gitu ya, supaya buka puasanya bareng-bareng lebih menyenangkan, mengikuti sunnah Nabi untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini insya Allah. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini sudah selesai sedikit materi tentang bulan Sya'ban. Uma jawab 2 pertanyaan saja pada hari ini. Oke. Ada pertanyaan dari Febrianti. Ya, apakah kalau kita pacaran pada bulan Ramadan, puasa kita batal atau makruh? Tapi tidak saling memandang, hanya lewat chat saja. Bagaimana itu, ya? Ya, dalam chat itu teman-teman sekalian ada perkataan-perkataan yang membuat kadang-kadang hati kita ini deg-degan, hati kita ini berdesir. Dalam chat itu terkadang kita ini jadi teringat dia, rindu akan dia. Nah itu atau kadang-kadang kita ucapkan I miss you, I love you dan sebagainya. Yaitu perkataan-perkataan yang menjurus kepada perbuatan mendekati, perbuatan zina ya. Wala taqrabu zina kata Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu insyaallah di bulan Sya'ban ini untuk kita mensucikan diri kita teman-teman sekalian. Kata Allah wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Zina adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Jadi bulan suci Ramadan, bulan suci kita sucikan diri kita, rasanya hal-hal yang membuat teman-teman tidak berkonsentrasi dengan Quran. Makanya di Maskul Hafat ini, teman-teman semua, itu nggak ada handphone sama sekali, kecuali hari Ahad. Untuk apa? Untuk teman-teman steril. Teman-teman ini yang di pesantren ini sedang mensucikan diri. Insya Allah mudah dalam menyambut bulan suci Ramadan nanti, insya Allah. Maka untuk teman-teman di luaran, tadi ada yang bertanya, bagaimana dengan chat saja, sama juga sebetulnya. Di chat itu ada perkataan, kata-kata yang membuat kita terlena ya. Padahal di bulan Ramadan kita nggak ada waktu lain selain kita banyak dalam membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Jadi dihentikan dan kemudian kita bisa mensucikan diri kita untuk menyambut bulan yang suci insya Allah. Berikutnya, teman-teman sekalian, pertanyaan terakhir dari Mbak Fatma. Kalau kita tidak puasa karena hamil atau menyusui, apakah perlu membayarkan hutang atau kita membayar fidyah saja? Tadi sudah Uma katakan kita bayar fidyah kalau kita betul-betul tidak mampu lagi membayar hutang sama sekali, teman-teman membayar hutang puasa karena sakit berkepanjangan atau karena hamil terus-menerus, tiap tahun hamil, nggak bisa lagi kita puasa misalnya, maka silakan bayar fidyah. Tapi kalau teman-teman masih bisa berpuasa untuk mengganti, maka silakan untuk teman-teman puasa di bulan-bulan lainnya, dari bulan Dzulhijjah sampai bulan Sya'ban. Begitu teman-teman sekalian, wallahu a'lam. Begitu ya teman-teman semua pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami.
Alhamdulillah kita sudah sampai ujung acara. Semangat terus di bulan Sya'ban dan semoga istiqamah insya Allah. Dan masih ada waktu 3 minggu untuk kita perbanyak puasa sunnah kita. Masih ada waktu 3 minggu. Masih ada waktu 3 minggu untuk kita buat target-target untuk menyambut bulan suci Ramadan kita insya Allah. Semangat selalu untuk teman-teman semua. Terima kasih. Kita ketemu lagi Jumat depan mungkin insya Allah. Kita akan bahas tentang nifsu Sya'ban. Karena di sini banyak yang bertanya tentang nifsu Sya'ban. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai nifsu Sya'ban tersebut insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.